Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Nah, meskipun minggu ini kita masih beribadah secara online, tapi kita harus tetap semangat. Nah, Miss mau ajak adik-adik untuk siapkan hatinya, siapkan pikirannya, dan juga siapkan Alkitabnya. Nah, selama beribadah, adik-adik duduk yang manis dan mengikuti ibadah dengan penuh sukacita ya. Nah, sebelum beribadah, Miss mau ajak anak-anak sekolah minggu untuk berdoa. Tetapi sebelum itu kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi lagu Ibu Jari, Jari Telunjuk. Oke? Kita nyanyi sama-sama ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berkat kasih dan karunia-Mu kami bisa beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, meskipun hari ini kami masih beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir, agar dapat berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Hai adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Lalu-Lalu dengan penuh semangat. Adik-adik sekolah minggu, kita akan membacakan epistel kita pada minggu hari ini yang diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Abang ulangi, yang diambil dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Beginilah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Sing and Glory Praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan berkat dan karunia-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, minggu ini ayat Alkitab kita diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Nisa akan bacakan untuk kita semua. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan kita. Nah, sekarang Miss punya satu komik Alkitab tentang seorang gembala yang menyelamatkan dombanya dari seekor singa. Penasaran kan adik-adik? Yuk kita tonton sekarang. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu.
Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, tadi kita udah nonton komik Alkitabnya. Di situ diceritakan bahwa seorang gembala menyelamatkan dombanya dari seekor singa. Seperti itulah yang dikatakan Alkitab tadi, bahwa seorang gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan dombanya. Seperti itu juga hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita dan kita adalah dombanya. Tuhan Yesus akan selalu senantiasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang jahat. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan tadi dapat kami masukkan ke dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Warta jemaat kita pada minggu hari ini yaitu diharapkan untuk mengaplikan hasil kreativitas adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Bisa berbentuk file, foto atau video, bisa dikirim melalui Google Drive, bisa melalui grup FB Kemenangan, bisa melalui dikirim WA atau Telegram yang sudah tertera. Hasil kreativitas adik-adik sekolah minggu akan ditampilkan di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kemenangan pada ibadah minggu selanjutnya. Ditunggu ya adik-adik sekolah minggu. Hai adik-adik, kita bernyanyi Nai Marsinon dan Ngolu. Nai Marsinon dan Ngolu, Biar Yesus manani dia pera, Nukong wiwimoni, Iur Marsinon dan Tidori ingin ni Yesus, Nukong Marsinon dan Panodang doa Hai adik-adik sekolah minggu. Nah, pada minggu ini kreativitas kita akan membuat kartu ucapan spesial untuk orang yang spesial. Bagaimana caranya, Miss? Langsung saja kita buat yuk.
punya Miss sudah jadi. Begini ya. Nah, sekarang yuk mari kita buat kartu ucapan spesial untuk orang yang spesial. Miss mau buat untuk Mama Miss deh. Adik-adik sekolah minggu buat untuk siapa? Yeay, udah siap. Nah, ayo tunjukin ke kamera hasil kreativitasnya. Ini punya Miss. Siapa yang penasaran apa yang udah Miss buat Mama Miss? Yo, ini tulisannya. I love you, Mami. God bless you. Nah, sekarang ayo kasih kartu ucapannya kepada orang-orang spesial kita. Oke, demikian kreativitas kita pada minggu ini. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Bye-bye. Adik-adik sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami yang di surga. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.